Islam Indonesia Tanjung Permai di batas kota. Syederalun, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa saat sekarang kita sudah dalam program Kopi Bengo, di mana kita bakalan berbincang-bincang di kesempatan pagi hari ini dengan tema peran Kodam Iskandar Muda dan Mapesa atau Masyarakat Peduli Sejarah Aceh dalam pelestarian situs Nisan Aceh. Dan Syederalun, sudah hadir dua narasumber kita di kesempatan hari ini. Spesial sekali, ada yang pertama Bapak Letkol CHB Jun H. Mastra. Beliau merupakan Kahubdam Iskandar Muda. Marilah kita sapa terlebih dahulu. Syederalun, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak di kesempatan hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat-sehat, baik-baik. Iya, bisa dekat lagi Pak biar kedengaran. Alhamdulillah hari ini kita sehat-sehat untuk melaksanakan kegiatan. Iya, alhamdulillah. Semoga kita bisa memberikan wawasan kepada Syederalun, dan terima kasih Pak sudah hadir di studio Serambi FM kesempatan hari ini. Kami yang mengucapkan terima kasih. Iya, sama-sama. Dan yang kedua, Syederalun, ada Bapak Yusri Ramli. Beliau merupakan Ditandain dengan yang paling ikonik itu berbentuk sayap. Ya, berbentuk sayap. Di situ ada nisan wanita. Jadi, nisan wanita berbentuk sayap gitu, ya, Pak. Berbentuk sayap begini juga sangat indah dengan ornamen-ornamen yang sangat luar biasa, dilengkapi dengan kaligrafi baik epitaf maupun syair, ya, maupun surat-surat dalam Al-Qur'an. Kemudian terbuat dari sensetun. Ini luar biasa, jadi menggunakan bahan baku sensetun atau batu sedimen yang ada di wilayah Aceh ini. Demikian kira-kira kalau ditanya definisi dan ciri-ciri dari batu nisan ini. Semoga sendiri. Benar ini. Ya, benar. Ya, Syederalun, setelah dijelaskan tadi di mana batu nisan sendiri ini dibagi-bagi atas beberapa bagian dan memiliki keunikan tersendiri gitu Pak ya. Dan saya beralih ke Pak Yusri atau Pak Ai nih, kira-kira tujuan dalam pelestarian batu nisan ini apa nih Pak? Silakan. Kalau ditanyakan tujuan, yang paling terutama sekali yaitu untuk mencerdaskan umat. Di samping kita menyelamatkan khazanah tinggalan sejarah Islam di Aceh. Kemudian tujuan kita melakukan ini semua yang sudah sampai saat ini, itulah untuk menyelamatkan data otentik, supaya sejarah yang nanti kita tulis atau yang kita harapkan di generasi selanjutnya ya, itu tidak bercampur dengan sejarah yang bercampur dengan dongeng atau cerita-cerita yang tidak jelas referensi. Nisan ini salah satu penyumbang data otentik dalam penulisan sejarah. Rekonstruksi sejarah itu harus berlandaskan data yang otentik. Itu salah satu tujuan utama kita. Yang selanjutnya mencerdaskan umat. Artinya kita berharap dengan adanya mungkin gerakan seperti ini, generasi yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang lara atau tidak penting ya, bisa mungkin bergabung di gerakan kita ini agar tercerdaskan pikirannya. Itu mungkin sementara tujuan dari pelestarian batu nisan ini sendiri gitu Pak ya. Dan biasanya kalau misalkan sudah diteliti nih, apakah akan dibukukan atau diapakan gitu Pak? Apakah akan dijadikan sebuah data berbentuk manuskrip atau gimana? Kalau selama ini yang kita lakukan adalah sesudah kita turun ke lapangan, itu akan kita himpun data-datanya. Istilahnya menjemput data di lapangan itu dengan pengorbanan dan perjuangan yang berat juga ya, untuk mendapatkan data itu. Kemudian kita saring lagi sampai dia sangat kita teliti betul-betul detail, baru kita publish. Yang mungkin sementara ini kita sudah membuat buku. Ada beberapa buku yang kita produksi, mungkin lebih kurang sekitar 5 buku yang tentang
khusus Samudra Pasai ada membahasnya, yaitu dalam Daulah Salhiyah di Sumatera itu satu, kemudian ada Aceh dan Turki, kemudian ada Khazanah Batu Nisan Aceh khusus, itu kita bahas tentang ragam hiasnya, kemudian inskripsinya, tipologi, itu semua. Dan ada beberapa buku yang lain yang sudah kita produksi dan bisa dibaca oleh semua orang gitu. Yang ingin memilikinya, yang ingin memperdalam ilmu tentang pengetahuan tentang sejarah. Nah, mungkin saya ke Bapak Jun terlebih dahulu. Saya tertarik tadi terkait dengan nisan era Darussalam. Bisa dijelaskan Pak, kalau misalkan nisan di era Darussalam itu biasanya tersebar di daerah mana aja? Wah, ini luar biasa. Di mana aja kan kita lihat ke sana ya. Iya. Sebaran Aceh, khususnya Aceh Darussalam itu bukan hanya penanda kubur, tapi sudah menjadi tren. Menjadi tren. Sebarannya sungguh sangat luas, bahkan ada di Thailand. Iya, ada di Malaysia, ada di Maluku, ada di Makassar, bahkan di Banten ditemukan banyak sekali di Banten. Jadi sebarannya cukup luas. Kemudian berkaitan dengan topologi ini pada abad 16 ya. Abad 16 itu didominasi dengan bentuk, kalau wanita tadi sudah saya sebut ya, berbentuk sayap ya, berbentuk sayap, kemudian dihiasin mahkota, ada kaligrafi. Kalau untuk laki-laki cenderung pada bentuk kubus atau bentuk persegi 4 begitu ya, seperti papan nisan tapi tebal, kemudian dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang cukup indah juga, tapi lebih mengarah kepada lebih sederhana daripada wanitanya. Kalau wanitanya memang cantik sangat gitu, cantik ya. Anggun gitu ya. Kemudian dihiasin dengan, wanitanya itu dihiasin dengan apa? Mahkota, ada perhiasan ditutup kotak paling di atasnya gitu Pak ya. Kotak perhiasan. Oke. Dan ini Pak, terkait dengan peran Kodam Iskandar Muda sendiri dalam pelestarian situs nisan ini sendiri seperti apa nih Pak? Peran. Alhamdulillah kita sudah ikut ya membantu baik pemerintah maupun masyarakat luas, maupun seperti rekan-rekan dari Maposa ini, kita membantu bagaimana merawat daerah maupun masyarakat supaya ini bisa lestari begitu. Ada kegiatan rutin nggak Pak dalam pelestarian batu nisan ini sendiri dari pihak Kodam Iskandar Muda? Sebenarnya ada, ya ada. Kita mengemasnya dalam bentuk Jumat bersih. Jumat bersih. Iya. Kita yang ringan-ringan aja sebenarnya, membentuk dalam Jumat bersih. Kemudian target atau objek yang kita bersihkan, yang kita pilih adalah makam-makam kuno yang relatif terbengkalai begitulah ya, tidak tersentuh karena terputusnya rasa memiliki ini putus karena ya dampak tsunami kan luar biasa ya. Mungkin penghuninya masyarakat sudah masyarakat baru semua. Kira-kira begitu. Nah, itu tadi tanggapan dari Kodam Iskandar Muda. Jika dari Mapesa sendiri Pak, ada peran yang dilakukan untuk pelestarian situs nisan ini sendiri? Seperti saya katakan tadi, mungkin saya bisa menambahkan ya. Ada rasa memiliki pada pribadi masing-masing itu sebenarnya terhadap arti penting masa lalu. Kemudian menghibahkan tubuh dan pikiran kita sebenarnya untuk menjalankan undang-undang juga itu termasuk, karena benda yang tergolong cagar budaya itu dilindungi undang-undang. Jadi setiap pribadi kita berhak dan berkewajiban juga untuk berperan ya untuk melindungi benda tersebut demi keberlangsungan peradaban. Dan lagi-lagi tujuan kita memang untuk mencerdaskan generasi gitu. Kemudian mengkoneksikan
masa lalu dengan generasi sekarang dan masa depan ya. Iya, karena masa lalu sangat penting Pak Iya. ya untuk pelajaran di menjadi, masa yang akan datang ya. landasan atau pijakan kita kan untuk melangkah ke depan dan ya intinya seperti itu, memelihara yang namanya ahsanul khasasi atau data otentiknya kan. Itu kalau ya seperti ajakan tadi, generasi muda itu daripada menghabiskan waktu yang tidak yang sia-sia mungkin bisa menambah pengetahuan bersama kami kan. Kalau misalkan mengenai kegiatan rutin ada nggak dilakukan di Mapesa sendiri Pak? Ya sebelum kita hari ini kita berpindah jadwal ya Pak ya. Kalau 2 tahun berpindah jadwal kita. Iya. Kalau dulu kita setiap minggu pagi itu. Setiap minggu pagi, Itu kita namakan Musi Raya. Musi Raya. Itu artinya kerja bakti atau gotong royong istilahnya. Musi Raya itu bahasa Aceh ya. Dengan Musi Raya itu dulu dengan alat yang sangat sederhana, kita belum memiliki kren alat membantu untuk yang menarik itu karena bebannya cukup berat itu. Rata-rata itu berkisar di atas 100 kilo itu batu nisan itu kan. Dulu hanya memakai tali biasa itu kita tali apa itu yang namanya Tambang. tali tambang itu. Kita gunakan untuk sesudah kita gali pasaknya yang udah mereng itu kan. Kita tarik. Itu dengan semangat kita itu ya udah tiap hari Minggu kita jalan itu. Biasa. Itu perjuangan kita yang dulu berlumpur-lumpur di kawasan yang tergantung medannya ya kan. Iya. Namun kita tidak pernah mundur. Dulu kita sempat ada jargon pantang pulang sebelum Nissan tegak. Slogannya Pak ya. Gitu. Walaupun dengan alat yang sederhana. Iya. Dan dengan semangat yang luar biasa itulah kita bisa menyelesaikan. Udah kok sekarang hitungannya udah ribuan Nissan kita kita tegakkan dan kita kaji, kemudian kita publish di medsos, kemudian di buku, ada juga yang di beberapa kali di media ya kan. Serambi sering juga meliput kita kan. Itu tujuannya itulah tidak lepas dari mencerdaskan generasi itu Bangsa gitu ya iya Pak. generasi bangsa. Dan ini saya beralih ke Pak Jun ya, mengenai bagaimana cara membaca inskripsi Nisan Aceh. Tapi sebelum itu Pak kita break sesaat ya. Dan baik Syederlun, kita bakalan bahas mengenai inskripsi Nisan Aceh setelah jeda break.